Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kapasitor yang beranggotakan Brian Dwi Fauzi, Fatul Imam, Alif Kurniawan, Destama Pinangkit, dan saya sendiri Bayu Anggil Aryansyah Santoso. Langsung saja ke slide yang pertama. Kapasitor. Kapasitor atau kondensator yang dalam rangkaian elektronika dilambangkan dengan huruf C adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan keseimbangan internal dari muatan listrik. Kapasitor ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1791 sampai 1867. Struktur sebuah kapasitor terbuat dari dua buah plat metal yang dipisahkan oleh suatu bahan dielektrik. Bahan-bahan dielektrik yang umum dikenal misalnya udara vakum, keramik, gelas, dan lain-lain. Jika muatan di lempeng atau plat atau keping adalah plus Q dan min Q, dan V adalah tegangan listrik antar lempeng atau plat atau keping, maka rumus kapasitans adalah C sama dengan Q per V, yang berarti C adalah kapasitansi atau farad, Q yang berarti jumlah muatan atau kolom, V yang berarti tegangan atau volt, dengan 1 farad adalah 1 kolom per volt. Selanjutnya yaitu jenis kapasitor. Simbol kapasitor ada 3. Yang pertama kapasitor nonpolar, kapasitor polar, dan kapasitor variabel. Untuk selanjutnya yaitu rangkaian kapasitor. Jika 3 kapasitor dirangkai secara seri, maka akan memiliki rumus kapasitansi pengganti atau kapasitansi total sebagai berikut. 1/C total sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3. Sedangkan jika 3 kapasitor dirangkai secara paralel, maka akan memiliki rumus kapasitansi pengganti atau kapasitansi total sebagai berikut. C total sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Yang selanjutnya yaitu prinsip kerja kapasitor. Jika kedua ujung plat metal diberi tegangan listrik, maka muatan-muatan positif akan mengumpul pada satu kaki atau elektroda metalnya. Pada saat yang sama, muatan-muatan negatif terkumpul pada ujung metal yang satu lagi. Muatan positif tidak dapat mengalir menuju ujung kutub negatif dan sebaliknya muatan ujung kutub positif karena terpisah oleh bahan dielektrik yang non-konduktif. Muatan elektrik ini tersimpan selama tidak ada konduksi pada ujung kakinya. Segi kamera. Prinsip kerja kapasitor dapat kita bayangkan seperti sebuah silinder dengan sebuah piston yang disangga oleh 2 buah spring pada arah yang berlawanan. Silinder piston yang ditopang 2 spring dihubungkan dengan sebuah pipa hidrolik yang dilengkapi dengan pompa. Arah tekanan pompa diwakili anak panah. Volume silinder mengibaratkan kapasitas kapasitor. Tekanan pompa maksimum mengibaratkan tegangan kerja maksimum. Saat pompa diaktifkan, piston bergerak ke arah kanan karena ada tekanan hidrolik dari kiri. Proses ini seperti proses pengisian kapasitor. Pergerakan piston akan mencapai maksimum saat kondisi spring tidak memungkinkan lagi untuk memampatkan lebih jauh lagi. Kondisi ini seperti kondisi penuhnya muatan kapasitor. Yang selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Fatul Imam. Terima kasih. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari Brian Dwi Fauzi. Selanjutnya konstanta waktu RC. Konstanta waktu RC dirumuskan tau sama dengan R kali C, di mana tau konstanta waktu dalam satuan detik sama dengan R resistansi dikali C. Selanjutnya rumus konstanta waktu secara universal. Seng sama dengan akhir dikurangi awal, 1 dikurangi 1 per E pangkat T per tau, dimana seng nilai perubahan
akhir nilai akhir variabel, awal nilai awal variabel, sama dengan nilai Euler yaitu 2,7182818, lalu T waktu dalam satuan detik, tau konstanta waktu dalam satuan detik. Sehingga untuk menentukan besarnya waktu yang dibutuhkan untuk perubahan tertentu adalah sebagai berikut. T sama dengan tau buka kurung 1n 1 per ceng. Sehingga untuk menentukan besarnya waktu yang dibutuhkan untuk perubahan tertentu adalah sebagai berikut. T sama dengan tau buka kurung 1n 1 per 1 min ceng dikurang per akhir dikurangi awal. Selanjutnya untuk proses pengisian kapasitor, tegangan kapasitor saat proses pengisian dirumuskan VC sama dengan Vs buka kurung 1 min E pangkat min T per RC, dimana Vc tegangan di kapasitor, nilai Euler yaitu 2,7182818, T waktu pengisian, R nilai resistor atau ohm, C nilai kapasitor farad. Arus kapasitor saat proses pengisian menurut HKT, Vs sama dengan VR per Vc, maka nilai VR adalah VR sama dengan Vs min Vc, dimana nilai Vc akan bertambah seiring bertambahnya waktu pengisian. Maka arus pengisian kapasitor pada suatu waktu tertentu T adalah sama dengan arus yang mengalir pada suatu waktu tertentu T di resistor. IC dalam kurung T sama dengan IR dalam kurung T sama dengan VR per R. IC dalam kurung T sama dengan Vs min Vc dalam kurung per R. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Fatul Imam. Proses pengisian kapasitor. Grafik perbandingan arus dan tegangan saat pengisian kapasitor. Di sini terdapat dua grafik, yaitu grafik yang berwarna biru dan berwarna hijau. Untuk grafik yang pertama, yang berwarna biru, saat resistensi kapasitor 0, maka arus current berada di posisi yang paling tinggi dan akan menurun seiring penambahan resistensi kapasitor pada saat proses pengisian kapasitor. Kemudian pada grafik yang kedua yang berwarna hijau, di sini dapat terlihat ketika voltase tinggi yaitu 5,7 volt pada resistensi kapasitor 1 pengecasan 63%. Kemudian pada resistensi kapasitor 2 voltase 7,8 volt dan pengisian 86%. Pola tersebut pada grafik dapat dilihat pada tabel. Kemudian proses pengosongan kapasitor. Saat pengosongan kapasitor, Vc sama dengan VCO E pangkat min T per RC, di mana VCO adalah tegangan mula-mula di kapasitor, E adalah nilai Euler yang sudah ditentukan,
yaitu 2,7182818. Kemudian T adalah waktu pengosongan. R adalah nilai resistor dalam satuan ohm. C nilai kapasitor satuan farad. Kemudian arus kapasitor pada saat proses pengosongan. Menurut HKT, VR sama dengan VC, di mana nilai VC akan berkurang seiring bertambahnya waktu pengosongan. Maka arus pengosongan pada suatu waktu tertentu adalah sama dengan arus yang mengalir pada waktu tertentu di resistor. IC T sama dengan IRT sama dengan VR per R. ICT sama dengan VCT per R. Kemudian grafik perbandingan arus dan tegangan saat pengosongan kapasitor. Untuk grafik yang pertama yang berwarna biru sama dengan grafik pada saat pengisian. Kemudian pada grafik kedua yang berwarna hijau, pada waktu pengosongan kapasitor, tegangan tertinggi dan pengecasan 100% kemudian menurun pada satu resistensi kapasitor, kemudian berlanjut kepada dua resistensi kapasitor dengan seperti pada tabel. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya berkaitan dengan aplikasi kapasitor. Beberapa fungsi kapasitor dalam rangkaian elektronika yaitu sebagai berikut. 1. Kapasitor sebagai penstabil tegangan. 2. Kapasitor sebagai penunda waktu sebuah proses. Yang ketiga, kapasitor sebagai peredam kejutan. Mari kita bahas satu persatu. Kapasitor sebagai penstabil tegangan. Hal ini banyak kita jumpai pada transformator, atau yang sering kita temui yaitu charger HP kita. Dapat kita lihat pada rangkaian listrik di bawah. Setelah arus AC dirubah menjadi arus DC, keadaan arus masih tidak stabil. Dapat dilihat pada grafik di bawah masih berbentuk bukit-bukit. Lalu dengan adanya kapasitor dengan perannya sebagai penstabil tegangan, maka dapat distabilkan dengan dibuktikan munculnya garis lurus pada arus DC di osiloskop apabila dilakukan pengetesan. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, kapasitor sebagai penunda waktu sebuah proses. Hal ini sering kita jumpai pada rangkaian pengaman atau rangkaian LED dengan penyalaan yang berurutan. Agar arus yang mengalir dapat kita delay waktunya, maka kita dapat meletakkan kapasitor di dalamnya. Kita bisa lihat tabel di bawah. Penyalaan lampu akan tertunda apabila saklar dinyalakan. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, kapasitor sebagai peredam kejutan. Hal ini sering kita jumpai pada rangkaian televisi, terutama yang sudah menggunakan sistem LED. Adapun manfaat dari kapasitor sebagai peredam kejutan yaitu untuk menambah umur pada rangkaian atau komponen elektronika dari efek kejutan pada arus yang mengalir pada saat penyalaan ataupun pada saat arus diputus atau dimatikan. Pada saat saklar on, maka LED akan segera menyala dengan terang. Itu terjadi karena di rangkaian arus yang mengalir ke LED saat saklar on tidak ada kapasitor. Sedangkan pada saat saklar off, maka LED akan meredup
dan padam secara perlahan. Hal itu terjadi karena peran kapasitor di dalamnya sebagai peredam kejutan dari saat saklar LED dimatikan, maka LED tidak akan langsung mati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.